Ya, untuk analisis validitas, reliabilitas, asumsi klasik dan regresi, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka file yang ini ya, client 2002 data dan hasil validasi reliabilitas. Nah, pada set data ini, jadi ada data yang sudah ditabulasikan seperti ini ya. Kemudian kita buat susunannya seperti ini. Jadi yang tadinya horizontal seperti ini, kita susun menjadi vertikal seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita buka aplikasi SPSS nya seperti ini ya, data view. Kita kopikan ini. Nah, kita copy ini, kita paste di name, kemudian kita copy ini juga nama dari variabelnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita masuk data view seperti ini, kita copy datanya ya, mulai dari ASD01 sampai dengan ke Y2. Kita pastekan di sini. Ya, sedikit saya jelaskan untuk datanya. Jadi yang sebelah sini ya, X1 sampai dengan Y2 ini adalah penjumlahan ya, total score. Nah, itu total skornya. Jadi X1 adalah ini ya, sikap patuh keselamatan. X2 adalah subjective norms dan seterusnya sampai dengan Y2. Seperti ini. Nah, ini diperoleh dari mana untuk perhitungan ini ya? Maksudnya penamaan ini itu diperoleh dari ini. Sebentar, saya bukakan dulu filenya. Nah, diperoleh dari sini. Jadi di sini ini adalah X ya, X1, X2, X3. Niat perilaku ini adalah Y1, kemudian aktual patuh keselamatan ini adalah Y2. Kenapa seperti ini? Karena memang susunannya seperti ini ya. Jadi model analisis jalurnya seperti itu. Kemudian nanti pada uji hipotesisnya ini akan dipecah menjadi dua. Jadi hipotesis A adalah yang ke Y1, hipotesis B adalah yang ke Y2. Seperti itu. Karena di sini untuk hipotesisnya ya, misalkan ini terdapat hubungan positif antara norma subjektif dan niat perilaku patuh terhadap keselamatan. Nah, norma subjektif dan niat perilaku terhadap keselamatan. Norma subjektif ke perilaku ke keselamatan. Nah, ini tidak bisa digabung. Jadi norma subjektif dan niat perilaku ini tidak bisa digabung. Jadi harus dipisah. Jadi norma subjektif ke niat perilaku terlebih dahulu, dan kemudian yang kedua adalah atau yang hipotesis B, yaitu norma subjektif ke aktual patuh keselamatan. Seperti itu ya penjelasannya. Oke. Nah, setelah datanya di paste ke sini ya, yang pertama kita lakukan adalah uji validitas reliabilitasnya terlebih dahulu. Nah, untuk pengujiannya seperti ini caranya. Klik analyze, kemudian ini ya, correlate, bivariate. Nah, kita lakukan uji validitas terlebih dahulu. Nah, kita masukkan kuesioner ini ya, nilai dari kuesioner ini ke dalam variabel ke sini. Kita masukkannya secara berkelompok. Nah, seperti ini kita blok ya, AS 01 sampai dengan 04, terus lalu kita pindahkan ya dengan menu tanda panah ini. Kemudian kita masukkan total skornya. Total skornya ini adalah X1 ya. Nah, ini kita masukkan total skor seperti ini, lalu klik OK. Nah, ini adalah uji validitasnya. Jadi sekalian nanti saya jelaskan untuk reliabilitasnya ya. Jadi untuk uji reliabilitas caranya seperti ini, analyze, kemudian scale, reliability analysis. Nah, kita masukkan seperti tadi caranya ya. Nah, ini pengelompokannya seperti ini untuk X1. Jadi ASD01 dengan ASD04 kita pindahkan ke item. Nah, seperti ini. Nah, bedanya dengan uji validitas adalah untuk uji reliabilitas ini tidak ditambahkan total score. Jadi hanya nilai masing-masing dari variabelnya saja seperti ini ya. Lalu klik OK. Nah, seperti ini. Jadi untuk uji validitas dan reliabilitas ini secara keseluruhan itu sama saja ya. Nanti tinggal direpitasi saja. Nah, di sini saya jelaskan untuk interpretasinya. Yang pertama adalah bagaimana suatu pertanyaan itu dikatakan valid.
Nah, dikatakan valid jika nilai percent correlation ini ya, itu lebih besar dari ini. Nah, lebih besar dari 0,213. Nah, diperoleh dari sini ya, dari tabel signifikasi nilai R atau nilai korelasi. Seperti itu. Jadi jika nilai ini koefisien korelasinya ini lebih besar dari tabelnya seperti itu, ini 0,213, atau lebih mudahnya adalah kita lihat saja nilai sigma-nya. Jadi jika sigma-nya ini lebih kecil dari 0,05 maka dapat dinyatakan kuesioner tersebut adalah valid. Nah, di sini seluruhnya lebih kecil dari 0,05 ya, maka untuk variabel X1 ini dapat dikatakan seluruh kuesionernya adalah valid. Dan kemudian untuk reliabilitasnya dilihat dari nilai kerombak alfa. Nah, ini nilainya adalah 0,702. Nah, kerombak alfa ini minimal nilainya harus lebih besar dari 0,60 ya, baru dikatakan reliable. Nah, ini sudah lebih besar dari 0,60, maka pada pengujian variabel X1 ini dapat dikatakan reliable. Seperti itu ya untuk cara pengujian dan cara membacanya. Selanjutnya adalah kita ke ini ya, ke uji regresi yang sekaligus dengan asumsi klasiknya. Ini adalah validitas reliabilitasnya. Nah, ini reliabilitas. Nah, ini uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik sekaligus dengan regresi berganda yang pertama. Nah, ini sorry, bukan regresi berganda yang kedua ya, yang ini. Nah, seperti itu, karena balik lagi yang tadi ya, karena ini ada dua ya. Jadi untuk asumsi klasik itu yang kita uji keempat variabel ini ya, keempat variabel ini. Oke, jadi uji asumsi klasik sekaligus dengan regresi yang kedua. Oke, caranya seperti ini ya. Klik analyze, kemudian regression linear. Kita masukkan ini total skornya ini X1 sampai dengan sampai dengan Y1 ya, ke independen, kemudian Y2 kita masukkan ke dependen. Kita klik statistik, kita centang ini ya, collinearity diagnostic dan Dewey-Marsden. Continue, kemudian plots, kita masukkan spread ke dalam X, extracted ke dalam Y, kita centang histogram dan normal probability plot. Continue, save, kita centang standardize, continue, lalu oke. Kita tunggu sebentar ya. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini untuk hasilnya. Nah, supaya ini tidak tertukar, kita beri nama dulu, ini adalah regresi yang kedua. Nah, kita lanjut dulu ya, ini pengujiannya karena uji asumsi klasiknya belum selesai. Nah, selanjutnya kita melakukan uji normalitas. Nah, cara normalitas seperti ini. Klik analyze, kemudian non parametric ya, non parametric test, legacy dialog, lalu ini one sample KS. Kita klik, kita masukkan ini unstandardized. Nah, ini unstandardized ini ya, unstandardized residual ini ke variable list seperti ini, kemudian klik extract, kita centang Monte Carlo, continue, lalu oke. Nah, ini adalah uji normalitasnya. Kemudian asumsi yang terakhir adalah uji ini ya, uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glaser. Caranya kita, nah ini kita lihat dulu datanya ya. Nah, ini kan ada res 1 atau ini adalah residualnya. Nah, residual ini kita rubah dulu ke dalam, atau kita transformasi ke dalam absolute residual. Caranya klik transform, kemudian compute variable. Nah, target variable kita tulis di sini abs underscore s. Kita klik di sini ya, numeric expression, kita klik function group, kita pilih all, kemudian ini abs kita double klik, kita masukkan standardized residual tadi.
Nah, seperti ini lalu oke. Nah, ini tandanya sudah terconvert ya ke dalam absolute residual. Nah, ini absolute residual. Nah, setelah seperti ini lalu kita analisis heteroskedastisitosnya. Caranya ini caranya sama dengan regresi ya. Analyze, regression, linear. Kita reset terlebih dahulu. Kita masukkan ini ABS res ini ke dalam dependent, kemudian X1 sampai dengan Y1 kita masukkan ke independent lalu klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Kita beri nama dulu supaya tidak tertukar. Nah, ini adalah uji heteroskedastisitasnya. Nah, dengan seperti ini maka uji asumsi klasik dan regresi yang kedua sudah selesai dilakukan. Nah, di sini ada yang perlu kita perhatikan ya. Nah, untuk lebih mudahnya kita lihat di sini, di interpretasi saja. Karena hasilnya yang di sini ya dengan yang diinterpretasi di sini itu adalah sama saja. Nah, yang pertama kita lihat adalah asumsi klasiknya terlebih dahulu. Nah, asumsi klasik ini sebenarnya untuk urutan pembacaannya bebas ya, cuma yang biasa saya lakukan adalah uji normalitasnya terlebih dahulu. Nah, untuk uji normalitas di sini kita melihat dua nilai ya, yaitu yang pertama adalah Kolmogorov-Smirnov dan Monte Carlo-Sig. Nah, untuk Kolmogorov nilai signifikasinya adalah ini, kemudian untuk Monte Carlo adalah ini. Jadi dikatakan terdistribusi normal jika salah satu atau keduanya ini di atas 0,05. Nah, ini masih di bawah 0,05 maka datanya itu tidak terdistribusi normal. Nah, selanjutnya adalah ini ya, uji autokorelasi. Nah, untuk autokorelasi sendiri di sini kita lihat nilai dari ini ya, nilai dari Dubin-Weston ya. Jika Dubin-Weston ini nilainya harus di antara ini, di antara DU dan 4 min DL, artinya harus lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4 min DU. Nah, DU dan DL ini diperoleh dari mana? Itu dari sini ya, nanti bisa dilihat. Ini sudah saya screenshotkan. Nah, ini nilainya di antara kedua ini ya, DU dan 4 min DU. Maka pada model penelitian ini tidak terjadi gejala autokorelasi. Selanjutnya adalah uji multikoliniaritas. Nah, multikoliniaritas ini kita lihat dari nilai VIF-nya ini ya. Nah, VIF ini harus lebih kecil dari 10. Nah, ini sudah lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikoliniaritas. Selanjutnya yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas. Nah, di sini yang kita lihat adalah nilai sig-nya. Jadi sig-nya ini harus lebih besar dari 0,05 baru dikatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Nah, di sini untuk sikap dan subjektif dan intensi itu sudah lebih besar dari 0,5. Namun pada behavioral ini lebih kecil dari 0,5, maka pada behavioral ini terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah untuk ini ya, regresi bergandanya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah nilai dari koefisien determinasi atau R kuadrat atau R square ini ya. Nah, ini nilainya. Nah, untuk R square ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen. Nah, di sini nilainya adalah 0,635 atau 63,5%. Artinya variabel X1, X2, X3 dan Y1 ya mempengaruhi Y2 sebesar 63,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh model lain di luar dari penelitian. Selanjutnya adalah uji F simultan. Tabelnya adalah ini ya, ANOVA ini. Nah, untuk yang simultan ini pengaruh variabel X1 sampai dengan Y1 secara simultan atau secara bersama-sama ya. Jadi di sini kita perhatikan adalah nilai sig-nya. Sig-nya ini harus lebih kecil dari 0,05 baru dikatakan signifikan. Nah, ini ya, signifikan. Jadi artinya variabel X1 sampai dengan Y berpengaruh signifikan terhadap variabel Y2 seperti itu. Selanjutnya adalah uji T parsial.
Parsial ini uji variabel independen terhadap dependen secara individu atau secara satu-satu ya. Nah, kita contohkan seperti ini. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah nilai dari koefisien regresi dan nilai signya. Koefisien regresi itu adalah ini ya, beta, kemudian yang ini B, yang ini ya, yang B ini, kemudian nilai dari signifikasi ini ya. Nah, untuk beta yang ini yaitu pengaruhnya positif jika tidak ada tanda negatif. Nah, ini kan ada tanda negatif, berarti pengaruhnya negatif, dan sisanya ini pengaruhnya positif. Dan untuk cara membacanya seperti ini ya. Jadi sikap patuh terhadap Y1 memiliki pengaruh negatif tidak signifikan, seperti itu. Jadi subjective norms memiliki pengaruh positif terhadap Y1 secara signifikan, maka hipotesisnya diterima. Behavioral terhadap Y1 memiliki pengaruh positif signifikan ya, maka hipotesisnya diterima. Jadi seperti itu untuk cara membacanya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah regresi yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah X1, X2, X3 terhadap Y1. Ini ya, terhadap niat perilaku. Tadi kan ke sini ke aktual patuh, sekarang ke niat perilaku. Caranya sama seperti tadi ya, klik analyze, regression, linear. Ini kita reset terlebih dahulu. Jadi yang kita masukkan ini hanya X1, X2 sampai dengan X3 ke independen, kemudian Y1 ke dependen, seperti ini. Nah, ini tidak usah diuji asumsi klasik lagi karena tadi sudah diuji ya secara lengkap di Y2. Ini langsung kita oke saja. Nah, seperti ini ya hasilnya. Jadi sama seperti tadi caranya, R square. Jadi pengaruh variabel X1 sampai X3 itu adalah 63,3%. Kemudian X1 sampai dengan X3 secara simultan pengaruhnya signifikan. Nah, ini adalah untuk uji T-nya. Uji T parsial atau uji individu. Jadi sikap patuh terhadap Y1 memiliki pengaruh positif signifikan. Subject norms terhadap Y1 memiliki pengaruh positif tidak signifikan. Kemudian behavioral control memiliki pengaruh positif signifikan. Nah, seperti itu ya untuk analisis dan cara membacanya. Dan untuk uji hipotesisnya ini sudah saya rangkum di sini. Nah, seperti ini. Jadi dibagi menjadi dua ya. Yang satu itu untuk yang ke intensi patuh, kemudian yang kedua adalah aktual tindakan. Seperti itu, karena ada 2 Y, jadi tidak bisa digabung menjadi satu hipotesis. Ini sudah ada lampirannya, nanti tinggal di kopas saja. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.